Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian tanpa terkecuali. Pokoknya salam setang bunder ya. Dan tetap secangkir kopi ya kawan-kawan, harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini teman-teman ya, untuk melihat perkembangan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat secara keseluruhan market capnya masih stay di area 1 triliun 60 billion ya. Dan untuk Bitcoin dominance berada di area 49,1%, masih terlalu over ya untuk Bitcoin dominance-nya. Tapi di sini fear and greed-nya teman-teman ya, di sini berada di area 38 ya, seperti itu. Masih ya, semoga saja sih makin bertambah ya. Lantas kalau kita lihat untuk perkembangan cryptocurrency kali ini teman-teman ya, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk keadaan kiblatnya daripada cryptocurrency ya, pergerakannya masih influsif ya di area 26.500 sampai di area 26.600-an teman-teman ya. Dan tentunya di sini untuk beberapa altcoin teman-teman ya, termasuk ada Solana, Tron, Dogecoin ya, terus ada Toncoin teman-teman. Di sini juga mengalami recover yang lumayan ya. Untuk Solana ini 2%-an ya, meskipun diterpa badai yang cukup kenceng tapi dia masih tetap bertahan. Toncoin juga teman-teman 4%-an, lumayan nih persentase kenaikannya. Dan masih banyak beberapa aset lainnya yang ikut naik seperti Shiba, Litecoin ya, terus WePrice Bitcoin, ada Bitcoin Cash. Nah, Bitcoin Cash ini lumayan di 7%-an. Oke, mantap jiwa ya. Tapi selama Bitcoin dominance ini teman-teman ya, nah, selama ini Bitcoin dominance kalian lihat ya, selama Bitcoin dominance masih tinggi, kita nggak bisa berharap terlalu lebih ya terhadap altcoin teman-teman ya, nggak bisa berharap lebih. Kita pantau saja ya, semoga saja sih price action daripada price harganya Bitcoin naik, Bitcoin dominance ini turun. Harapannya seperti itu teman-teman. Maka ketika pola tersebut terjadi ya, Bitcoin price itu naik, terus Bitcoin dominance ini turun, maka di situ biasanya yang disebut alt season udah terbuka pintu gerbangnya, seperti itu teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, informasi yang pertama teman-teman datang dari The Blocks ya teman-teman, di mana Ripple membuka ya, Ripple ini membuka pusat likuiditas. Oke, ini ada apa ini? Yaitu ke negara Brasil ya teman-teman ya, ke Brasil dan Australia. Wow ya. Jadi kalau kita lihat ya, ke terpaan sayap daripada Ripple ini semakin meluas gitu teman-teman. Maka dari itu kemarin sempat kita bahas juga ya, bahwasanya udah ada beberapa perbankan teman-teman yang sudah siap untuk mengadopsi daripada si XRP ini sebagai ranah alat pembayaran atau alat transaksinya nanti. Nah, Ripple Labs mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka membuka platform liquidity hub yang menyediakan cara yang efisien bagi bisnis untuk membeli, menjual, dan menyimpan aset digital ke Brasil dan Australia. Ripple Labs mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka membuka platform liquidity hub yang menyediakan cara efisien bagi bisnis untuk membeli, menjual, dan menyimpan aset digital ke bursa, ke mana? Ke sini untuk menyimpan asetnya digitalnya ya teman-teman, ke Brasil dan Australia. Ini perkembangan yang cukup positif ya, mantap jiwa. Nah, jadi di sini menurut Ripple Road ya teman-teman ya, prediksi daripada si XRP ini ya, prediksi mengatakan XRP per koin akan mencapai di ranah 8.033 dolar ketika adopsi penuh dilakukan melalui penggunaan RippleNet secara global. Ini mengacu pada adopsi secara global ya teman-teman ya. Ketika RippleNet ini teman-teman mengadopsi secara global ya, dilakukan melalui penggunaan RippleNet lah intinya gitu ya. Itu bisa membawa ranah harga XRP katanya sampai ke 8 ribuan. Nah, dan di sini ada gambarannya Bitcoin mungkin di 942.000 ya kan. Mantap jiwa ya, cukup tinggi. Tapi ingat ya, ini bukan kayak kita membalikan telapak tangan, enggak ya. Ini perjalanannya untuk jangka panjang teman-teman, untuk jangka panjang. Oke, mungkin Bitcoin bisa sampai ke area 942.000-an teman-teman, tapi bukan di bulan tahun ini kalau menurut saya pribadi. Mungkin bisa di next bulan atau bulan berikutnya lagi gitu ya. Nah, Ethereum juga teman-teman berada di area 43 ribuan 721, dan di sini Ripple mungkin di area 8 ribuan. Ya, kita aminkan ya. Kita aminkan saja teman-teman. Semoga
semoga saja terjadi, amin. Dan di sini teman-teman ya, dikutip dari The Crypto Basic, laporan menunjukkan XRP lebih populer di Jepang daripada di Amerika Serikat. Ingat ya, kasus XRP Ripple terhadap negara adidaya ini cukup berat ya teman-teman. Maka dari itu tadi sempat kita bahas bahwasanya XRP ini memanggul cukup berat untuk masa depan altcoin lainnya ya. Karena apa? Ketika Ripple ini nggak melawan mati-matian daripada SEC teman-teman ya, maka tidak menutup kemungkinan kekalahan yang mungkin terjadi di XRP ini akan berimbas buruk terhadap altcoin cryptocurrency teman-teman ya. Karena apa? SEC akan semena-mena untuk menargetkan ini sekuritas, ini bukan, ini sekuritas dengan gampangnya. Maka dari itu saya yakin XRP atau Ripple ini nanti teman-teman akan menang melawan SEC untuk memperjuangkan aset cryptocurrency. Nah, oke. Jadi di sini kalau kita lihat sebuah laporan dari City University of Hong Kong mengungkapkan bahwa XRP lebih populer di Jepang daripada di Amerika Serikat di tengah meningkatnya minat terhadap aset tersebut di kalangan masyarakat Jepang. Oke. Edward Faina ya telah berkomunikasi tokoh komunitas XRP terkemuka dan kepala adopsi sosial untuk XRP. Headlines meminta perhatian pada laporan tersebut yang menganalisis volume dan tren cryptocurrency di Jepang. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman dari Edo Farina sendiri ya teman-teman ya. Di sini Boom Asia Love XRP ya. Jadi paper di Department Economic and Finance of Hong Kong. Oke ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat berdasarkan laporan tersebut, XRP menguasai pangsa besar pasar kripto Jepang dengan 1,36 miliar unit di perdagangan pada Februari lalu. Khususnya Bitcoin kripto utama mengalami volume perdagangan sekitar 180.000 unit selama periode yang sama. Berarti popularitas XRP di Jepang ini cukup tinggi teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, XRP ini koin bagus teman-teman. XRP ini koin bagus. Oke, ya mungkin kita kedepannya nggak akan bisa melihat harga XRP di harga saat ini gitu teman-teman ya. Mungkin kita akan bisa membeli XRP jauh lebih mahal lagi. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut pandangan saya loh. Tapi kalian jangan ikuti, tetap dior dulu sebelum melakukan eksekusi ya kan. Kalau menurut saya pribadi, untuk harga XRP kali ini ya berada di kepala 4 ini teman-teman ya, ini cukup bagus untuk kita melakukan DCI ya, cukup bagus. Tapi jangan lupa teman-teman ya, kalau kalian lihat video saya sebelumnya bahwasanya potensi XRP ini untuk menyentuh di level kepala 33 itu sangat terbuka lebar. Maka dari itu ketika kalian memiliki dana yang cukup banyak ya, yang cukup lumayan lah, kita contohkan $100 gitu ya. Kalian ini punya dana $100. Nah, kalian di kepala saat ini DCI 20%-nya gitu ya. DCI 20%-nya di kepala 4. Nah, mungkin nanti ketika nyentuh di kepala 35 ya kan 37, kalian masuk lagi 30%-nya, oke? Dan ketika harganya nanti di range kepala 33 teman-teman, kalian bisa masukkan all in sisanya gitu teman-teman, karena area pertahanan yang cukup krusial, yang cukup kuat adalah di level 33 kalau menurut saya lo ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang XRP, semoga sedikit membantu. Salam cuan.